Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini kita akan bahas materi barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Ini merupakan kelanjutan dari materi pola bilangan, yaitu pola bilangan khusus. Diharapkan setelah menonton video ini kalian mampu memahami konsep barisan dan deret aritmatika maupun geometri, menentukan suku ke n barisan aritmatika dan barisan geometri, dan terakhir menentukan jumlah n suku pertama pada deret aritmatika dan deret geometri. Sekarang kita masuk ke barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Contoh, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika karena selisih antar sukunya sama, yaitu positif 3. Artinya 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 7 ditambah 3 sama dengan 10, dan seterusnya. Atau contoh lainnya, 5, 3, 1, min 1, dan seterusnya. Ini juga merupakan barisan aritmatika karena selisih antar sukunya sama, yaitu negatif 2. Artinya 5 dikurang 2 sama dengan 3, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Paham ya? Nah, pertanyaan berikutnya, berapakah 3 suku selanjutnya dari barisan aritmatika berikut? 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Diketahui, selisih setiap suku yaitu plus 3, maka dengan mudah kita dapat menentukan suku selanjutnya, yaitu dengan menambah plus 3 masing-masingnya. 10 tambah 3, 13, 13 tambah 3, 16, 16 tambah 3, 19. Mudah ya? Nah, bagaimana jika pertanyaannya tentukan suku ke-51 dari barisan bilangan di samping? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perhatikan materi selanjutnya. Sekarang kita masuk menentukan suku ke n barisan aritmatika. Sebelumnya sudah disinggung kalau barisan aritmatika merupakan bagian dari pola bilangan khusus. Artinya, untuk menentukan suku ke n, kita tidak perlu menganalisa atau mencoba-coba, tapi kita sudah diberikan rumus. Adapun rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana A merupakan suku pertama, B merupakan beda, UN merupakan suku ke N atau urutan bilangan ke N. Sekarang kita lihat kembali contoh soal sebelumnya. 1, 4, 7, 10, dan selanjutnya. Berapakah suku ke-51? Nah, diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Maka tinggal kita masukkan ke rumus. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. N-nya 51, A-nya 1, B-nya 3. Jika ada persamaan seperti ini, selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. 51 kurang 1 sama dengan 50. Kemudian kita selesaikan perkalian terlebih dahulu. 50 dikali 3 sama dengan 150. Kemudian 1 tambah 150 sama dengan 151. Mudah ya? Berikutnya deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Maksudnya, jika barisan aritmatikanya 2, 5, 8, 11, dan seterusnya,
maka deret aritmatikanya 2 plus 5 plus 8 plus 11 dan seterusnya. Nah, ditentukan jika ditanyakan jumlah n suku pertama, maka rumusnya Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A ditambah UN, atau Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2 ditambah n-1 dikali B tutup kurung. Nah, kapan kita menggunakan rumus yang pertama atau kedua tergantung yang diketahui di soal. Jika diketahui itu UN, kita gunakan rumus di atas lebih gampang. Tapi jika tidak diketahui UN, kita gunakan rumus yang di bawah. Sekarang kita lihat ke contoh. Diberikan barisan aritmatika 15, 11, 7, 3, min 1. Karena diketahui ini barisan aritmatika, otomatis beda setiap sukunya sudah tetap. Pertanyaannya, hitunglah 4 suku pertamanya. Karena pertanyaannya hanya menghitung 4 suku pertama, dengan mudah kita bisa jumlahkan 15 ditambah 11 ditambah 7 ditambah 3, itu sama dengan 36. Mudah ya. Sekarang kita lihat soal kedua. Diberikan barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Hitunglah jumlah 13 suku pertamanya. Nah, sebenarnya untuk soal nomor 2 kita bisa mengerjakannya seperti soal nomor 1. Kita teruskan bilangan ini sampai suku ke-13, kemudian kita jumlahkan. Namun di sini kita punya rumus, tinggal kita masukkan ke rumus. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 3 dikurang 1 yaitu 2, N-nya 13 artinya suku ke-13. Kita punya rumus, Sn sama dengan N per 2, 2 dikali A ditambah N kurang 1 dikali B. Kita ketahui N-nya 13, A-nya 1, B-nya 2. Tinggal masukkan ke rumus. 13 per 2 dikali 2 kali 1 ditambah 13 kurang 1 dikali 2. Kita selesaikan. 2 kali 1, 2. 13 dikurang 1, 12. Dan kita selesaikan lagi. 12 kali 2, 24. Kita lanjutkan. 13 per 2 dikali 2 tambah 24 itu 26. Ini bisa kita coret. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Maka 13 kali 13 sama dengan 169. Paham ya? Contoh, hitunglah hasil dari 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah seterusnya sampai 76. Soal ini artinya kita diminta menentukan Sn atau menentukan jumlah n suku pertama. Diketahui A-nya 4, B-nya 7 kurang 4 sama dengan 3, UN-nya sama dengan 76. Dari kedua rumus ini kita butuh n, tapi di soal n tidak diketahui, maka perlu kita cari terlebih dahulu. Kita punya rumus UN. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. UN sama dengan 76, A sama dengan 4, B sama dengan 3. Untuk memudahkan menyelesaikan, kita pindah ruas. 4 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali 3 sama dengan 76. Untuk menyelesaikan ini, kita ingat kembali operasi hitung bilangan bulat dan operasi hitung aljabar. Maka pertama, positif 4 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 4. 76 dikurang 4 sama dengan 72. Nah, sebelah kiri masih tersisa N kurang 1 dikali 3. 3 kita pindah ruas juga ke ruas kanan. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian, maka 72 dibagi 3.
Di sebelah kiri masih tersisa N kurang 1, sedangkan kita butuh N saja. Maka negatif 1 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus 1. Maka 24 tambah 1 sama dengan 25. N sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke rumus yang pertama. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. N sama dengan 25, A sama dengan 4, dan UN sama dengan 70A. Kita selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. 4 ditambah 76 sama dengan 80. Maka 25 per 2 dikali 80. 80 bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 40. Kemudian 25 dikali 40 sama dengan 1000. 1000 merupakan hasil penjumlahan dari deret di atas. Paham ya? Kita masuk ke barisan geometri. Barisan geometri merupakan pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Yang dimaksud dengan rasio adalah perbandingan suatu suku dengan suku sebelumnya. Jika kita rumuskan, R sama dengan UN per UN-1 atau U2 per U1 atau U3 per U2 dan seterusnya. Contoh 2, 6, 18, 54 merupakan barisan geometri karena memiliki rasio yang sama. Itu R sama dengan 6 per 2 sama dengan 18 per 6 sama dengan 54 per 18 sama dengan 3. Artinya barisan geometri ini rasionya 3. Contoh berikutnya 80, 40, 20, 10 juga merupakan barisan geometri karena rasionya sama. Kita hitung 40 per 80 sama dengan 20 per 40 sama dengan 10 per 20, yaitu sama dengan setengah. Berikutnya menentukan suku ke N barisan geometri. Karena barisan geometri juga merupakan pola bilangan khusus, artinya untuk menentukan suku ke N kita sudah diberikan rumus. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, di mana A merupakan suku pertama, R itu rasio, UN merupakan suku ke N. Sekarang kita lihat deret geometri. Deret geometri juga merupakan penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Untuk menentukan jumlah N suku pertama, rumusnya Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Rumus ini digunakan jika rasionya besar dari 1 atau kecil dari min 1. Atau rumus lainnya, Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Rumus ini digunakan jika rasionya itu kecil dari 1 atau besar dari min 1. Contoh, hitunglah suku ke-8 dari barisan geometri 2, 6, 18, dan 54, dan seterusnya. Penyelesaiannya, diketahui A-nya 2, rasionya 6 per 2 itu 3. Yang ditanyakan suku ke-8 atau U8. Kita punya rumus UN itu sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Kita masukkan A-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 8, dan R-nya sama dengan 3. Kita selesaikan. 2 kali 3 pangkat 8 kurang 1. Atau 2 dikali 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 sama dengan 2187. Maka hasil akhirnya 2 dikali 2187 sama dengan 4374. Contoh berikutnya, hitunglah jumlah 7 suku pertama barisan
1, 4, 16, 64, dan seterusnya. Kalau dicari jumlah, artinya kita harus mencari Sn. Diketahui A-nya 1, rasionya 4/1 yaitu 4. Maka karena rasionya 4, kita gunakan rumus Sn yang pertama. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Kita masukkan N sama dengan 7, A sama dengan 1, rasio sama dengan 4. 1 dikali 4 pangkat 7 dikurang 1 per 4 dikurang 1. Kita selesaikan. 4 pangkat 7 sama dengan 16.384. Dan kita selesaikan. 16.384 dikurang 1, kemudian kita kali 1 per 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi 16.383 dibagi 3. Hasilnya 5.461. Ini adalah jumlah 7 suku pertama dari barisan di atas. Agar lebih paham, silakan selesaikan latihan berikut. Ya, cukup sekian materi hari ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.